hari ini, Dok? Alhamdulillah kok Bu sehat kayak Oh, biasanya. sehat. Ini kan sudah jamnya pulang, sudah ngomong, sudah komunikasi ke orang tua kalau dijemput agak terlambat. Ya kok Bu udah Oke. telepon tadi. Oh ya udah, alhamdulillah kalau sudah dapat izin. Ini kan karena memang di masa pandemi ini kan kalian harus begitu pulang sudah harus langsung dijemput ya. Saya khawatir nanti orang tuamu menunggu lama gitu. Oh ya, Dok, hari ini pelajarannya apa aja di kelas? Oh tadi ada matematika, bahasa Arab, bahasa Jawa, sama PJOK. Oh gitu. Yang paling kamu senang yang mana? Saya pribadi sih saya suka yang matematika. Oh gitu. Kenapa? Ya kalaupun susah biasanya sekalian pikir gitu jadi Oh, sekalian pikir. langsung tahu gitu. Oh iya. Nah, sehubungan dengan datangnya Vira ke sini, adakah hal yang bisa Bu Ratna bantu untuk Vira? Jadi sebenarnya saya kesini tuh mau curhat. Oh, Kan bentar lagi tuh ada kayak pemilihan ketua anggota organisasi gitu kan. Nah, saya itu mau ikut. Cuman karena saingannya banyak, ada yang pindah debat, ada yang wawasannya luas. Nah, saya tuh mau minta saran kira-kira gimana sih seenggaknya saya bisa kepilih jadi anggota gitu loh Bu. Oh, anggota ya? Ya. Jadi bisa disimpulkan kalau Vira datang ke sini itu pengen cari solusi gimana sih caranya supaya bisa masuk atau terpilih menjadi salah satu anggota OSIS gitu. Ya. Bener OSIS nggak sih organisasi yang kamu maksud tadi? Iya bener OSIS. OSIS berarti organisasi intrasekolah itu ya. Yang memang sebentar lagi ada pemilihan. Memang itu kan nantinya setiap kelas itu ada yang ditunjuk untuk menjadi kandidat gitu ya. Nah, Vira sendiri di kelasnya Vira, apakah sudah ada penunjukan dari wali kelas, dari Budia? Sebenarnya sih sudah ada. Dan itu saya juga ditunjuk gitu loh. Cuman saya kalau takutnya pas interview saya kurang motivasi atau kurang kata-kata gitu loh. Jadi saya mau minta saran. Oh gitu. Oh, atas dasar apa kok Vira merasa kurang motivasi, kurang apa? Saya lihat Vira aktif gitu di kelas. Soalnya teman-teman saya itu walaupun diem-diem gitu mereka punya pengalaman semua gitu di organisasi. Nah saya kan jarang ikut organisasi walaupun aktif di kelas. Jadi saya tuh mau minta saran gitu sekiranya yang mungkin perlu lah buat pas nanti di interview. Oh gitu, ya. Ya memang benar. Keaktifan di kelas itu memang tidak nggak sama ya dengan keaktifan ketika berorganisasi. Sudah tepat sekali. Artinya di sini saya acungi jempol bahwa kamu sudah tahu titik oh aku kurangnya di sini aku gitu. Jadi satu kita rumuskan dulu bahwa konseling ini nanti tidak akan bisa berjalan, maksudnya durasinya harus saya batasi tidak bisa terlalu lama karena saya pun juga nanti ada jam kelas. Jadi kita batasi untuk sesi pertemuan kali ini selama 30 menit ya. Nah, karena tadi Vira sempat menyampaikan bahwa Vira ingin menjadi salah satu anggota OSIS, kemudian Vira sempat menyampaikan bahwa Vira ada beberapa hal yang kurang dari Vira, salah satunya kurang bisa aktif gitu ya kalau di kegiatan organisasi dan nggak punya pengalaman di situ. Nah, kita batasi dulu permasalahan yang ingin dibahas pada pertemuan kali ini. Dari apa yang Vira sampaikan tadi, kira-kira mana prioritas yang ingin Vira pecahkan terlebih dahulu? Saya pengen minta saran pas buat interview gitu aja sih Bu. Oh gitu, interview supaya intinya supaya goal gitu ya, masuk di keterima sebagai salah satu anggota OSIS gitu ya. Oke, coba kita rumuskan dulu dari apa yang sudah Vira sampaikan ke saya. Vira ingin menjadi anggota OSIS. Sementara untuk menjadi anggota OSIS itu kan ada alurnya. Satu, untuk bisa mewakili kelas, Vira harus terpilih dulu oleh Budia, kan Budia wali kelasnya ya? Iya. Nah ini Vira sudah terpilih belum? Udah kok. Oh berarti Vira sudah menjadi salah satu kandidat yang ingin dicalonkan dari perwakilan kelas 8B ya? Iya. Oke, terus kira-kira adakah hal-hal yang sudah Vira lakukan untuk mencapai tujuannya Vira tadi? Saya ulang lagi, tadi kan tujuannya Vira supaya lancar untuk menghadapi interview, supaya tujuan akhirnya adalah terima sebagai salah satu anggota OSIS. Nah, adakah usaha-usaha khusus yang sudah dilakukan Vira sebelum datang ke sini?
Nah itu dia, saya belum. Belum sama sekali? Iya. Coba dirumuskan dulu. Barangkali ternyata ada, tapi Vira lupa untuk menyampaikan ke saya. Karena kalau sudah ada yang sudah Vira lakukan, dari situ kita bisa evaluasi, oh mana yang perlu diperbaiki, oh mana yang perlu diganti dengan yang lain. Kira-kira apa, Nuk? Mungkin tadi kan Vira bilang supaya lancar ya. Adakah usaha khusus yang supaya lancar untuk diinterview? Adakah usaha khusus yang sudah Vira lakukan mungkin sebelum ketemu saya? Barangkali kamu pernah curhat ke temanmu, ke orang tuamu, atau mungkin barangkali kamu pernah melatih dirimu sendiri untuk berbicara gitu? Ya kalau saya sih karena saya nggak terlalu bisa public speaking, jadi ya saya belajar cerita teman-teman atau pas suruh presentasi gitu saya berusaha maju. Jadi nanti ketika ngomong di depan banyak orang saya nggak gugup atau gimana. Oke. Artinya kalau bisa disimpulkan lagi, Vira sudah usaha yang sudah Vira lakukan, yang pertama adalah berusaha untuk terlibat aktif, tadi berinteraksi dengan teman-temanmu gitu ya. Terus yang kedua, berusaha untuk kalau misalkan ada kegiatan presentasi atau disuruh maju, Vira berusaha untuk maju supaya untuk melatih meningkatkan kepercayaan dirimu gitu ya. Terus adakah hal lain lagi yang sudah kamu lakukan untuk supaya membuat kamu yakin bahwa oh aku pasti bisa nih? Kayaknya belum, cuma itu aja. Cuma itu aja. Oke. Jadi gini, nah dari yang sudah Vira lakukan tadi, adakah hambatan-hambatan yang pernah Vira alami ketika melakukan, misalkan tadi kan sempet tuh nyoba untuk terlibat pembicaraan dengan temanmu, nyoba untuk ngobrol gitu, adakah halangan atau hambatan yang pernah kamu alami? Karena saya awalnya itu pendiam di kelas, jadi ketika saya mau gabung sama mereka tuh semuanya kayak heran, ngapain kan lagi gitu ya? gitu. Kayak aneh gitu ya? Biasanya menang kok tiba-tiba nimbrung aja gitu ya? Terus? Tapi ya saya nimbrung sesuai, kalau misalnya pembahasan apa gitu saya mutarain pendapat, terus kata mereka, oh kamu bisa juga ya buat interaksi, biasanya diem aja gitu. Nah terus kadang-kadang ya gugup mau ngomong tapi dilihatin semuanya, karena belum pernah interaksi gitu, tiba-tiba interaksi terus dilihatin semuanya di kayak gugup gitu, tapi lama-lama udah terbiasa. Oh gitu. Jadi ada respon yang aneh gitu ya dari temenmu yang merasa biasanya Vira nggak pernah ikut nimbrung, tiba-tiba nimbrung atau opoin kan gitu ya? Terus perasaan kamu gimana ketika temanmu memberikan respon seperti itu? Ya wajar aja, orang saya biasanya diem-diem, lainnya ngobrol, saya diem nggak tahu mau apa, terus tiba-tiba ikut gitu ya wajar. Oh kamu anggap itu wajar ya? Terus lama-lama ya biasa aja, kalau nggak bingung lah, kok nggak ikut ngomong, kenapa, ada apa gitu, tanyain. Artinya itu adalah hal baik yang ada pada diri kamu. Artinya gini, kamu berusaha untuk menerima keadaan ketika ada respon yang sudah diberikan oleh temanmu, karena tidak semua orang bisa memiliki sikap seperti itu. Bisa jadi ketika orang itu lama nggak pernah nimbrung, kemudian tiba-tiba nimbrung, bisa jadi ketika mendapatkan respon seperti itu sudah, ih aku kok digituin sih. Nah ini kan kamu nggak seperti itu, artinya itu kan hal baik yang perlu kamu pertahankan. Hal baik yang sudah kamu lakukan adalah kamu mau terlibat pembicaraan dengan temanmu. Kemudian yang kedua, ketika temanmu memberikan respon yang mungkin menemukan keanehan yang biasanya kamu nggak ikut gabung, tiba-tiba kamu ikut gabung, kamu menganggap itu wajar, itu adalah hal baik yang kedua. Karena dengan anggapan wajar kamu ini, akhirnya kamu nanti akan terus berusaha untuk nimbrung, ngobrol terus. Beda lagi kalau kamu akhirnya merasa minder, malu, itu kan beda lagi. Artinya ini adalah hal baik yang perlu kamu pertahankan. Kamu sudah tahu kuncinya ya, Nur ya, berarti ya. Apa tadi? Bisa berusaha untuk komunikasi dengan teman-teman, terus tentang respon apapun itu saya berusaha menerima sewajar mungkin agar tidak sakit hati. Nah itu sudah bagus banget itu dari kamu. Nah itu yang harus kamu pegang. Lalu yang berikutnya tadi kan ada usaha di mana kamu ketika ada guru yang menunjuk kamu untuk maaf ya, ketika ada guru yang mau mempersilahkan siswa untuk ayo tampil ke depan, kamu kan berusaha untuk maju, untuk angkat tangan. Nah apakah ketika sekali kamu angkat tangan itu langsung ditunjuk oleh gurunya, atau gurunya masih milih yang lain dulu baru kamu gitu? Nah yang angkat tangan ya langsung ditunjuk.
Oh gitu. Lalu pas maju gimana? Perasaannya gimana? Ya kayak deg-degan gitu, tapi ya dianggap kayak teman-teman tuh nggak peduli gitu. Jadi pas jelasin ya lama-lama biasa aja, kayak kebiasa maju gitu, terus jadi biasa aja. Terus pas balik-balik ditanya, oh kamu bisa ya apa maju di depan orang banyak gitu, soalnya kan biasanya pendiam, terus disuruh maju bisa gitu. Jadi teman-teman saya responnya juga kadang-kadang baik, agak kaget gitu. Ya, artinya kan ini hampir sama dengan yang sudah kamu lakukan. Kan ini kalau bisa saya sampaikan, kan ini kamu mencoba dari stage atau tahap yang paling rendah dulu, nyoba nimbrung dengan teman, kemudian dengan skala yang lebih tinggi yaitu tampil bahkan di depan kelas, bahkan ketika guru mempersilahkan kamu langsung angkat tangan tanpa ditunjuk terlebih dahulu. Dan kemudian kamu tadi juga sudah memiliki, saya menangkap bahwa kamu sudah memiliki persiapan mental yang bagus sebenarnya. Jadi kamu sudah siap, oh nanti kalau aku ada guru mempersilahkan, aku langsung angkat tangan. Ini adalah dalam rangka supaya aku lebih siap untuk tujuannya tadi, Berbicara di depan semua orang. berbicara di depan semua orang. Dalam rangka latihan untuk apa tadi tujuan kamu? Jadi anggota OSIS. Jadi anggota OSIS. Ya, itu sudah dua usaha yang sudah kamu lakukan, dua hal baik yang sudah kamu punya. Itu adalah benar-benar harus kamu pertahankan untuk tahap berikutnya. Artinya dua usaha yang mungkin bagi kamu ini adalah sepele, tapi bagi saya sebagai orang luar yang mungkin memang lihat kamu kan tipenya kayak pendiam gitu ya, tapi dengan usaha yang sudah kamu lakukan ini sudah sangat luar biasa. Dan itu kamu harus mengapresiasi dirimu bahwa itu adalah wujud atau manifestasi tingkat kepercayaan dirimu itu meningkat daripada sebelumnya. Artinya sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka kita lanjutkan untuk rencana berikutnya. Nah, ini kan anggota OSIS kan masih belum diumumkan ya kapan tesnya ya. Tapi kan kurang lebihnya kita sudah tahu ya nanti prosedurnya apa. Setiap perwakilan kelas nanti ada dipilih dari wali kelasnya. Kebetulan Vira terpilih. Nah, dari situ nanti kan ada beberapa tahapan interview. Ya. Nah, hal baik yang perlu Vira tahu adalah satu, Vira sudah melatih diri sendiri tadi, ya kan? Ya. Dua, dari latihan yang Vira lakukan sendiri atau usaha yang sudah Vira lakukan sendiri, Vira bisa mulai menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan diri Vira gimana? Ya, lebih tinggi daripada biasanya. Jauh lebih tinggi daripada biasanya. Nah, selanjutnya kita rencanakan lagi hal lain untuk mencapai tujuannya Vira, bahwa kita tahu kan untuk menjadi seorang anggota OSIS itu tidak cukup hanya percaya diri dan berani ngomong di depan orang, kan tidak cukup hanya seperti itu. Kira-kira Vira tahu nggak sih apa sih yang harus disiapkan lagi, planning atau rencana untuk menghadapi interview pemilihan anggota OSIS itu? Saya kurang tahu sih, Bu. Kurang tahu sama sekali, nggak tahu. Iya, kayak. Oke, coba kita analogikan. Misalkan ini adalah sebuah kontes pemilihan. Contoh yang sering kamu lihat wes di televisi, Miss Universe atau nggak jauh-jauh Putri Indonesia wes. Apakah cukup hanya cantik saja? Enggak. Apakah cukup hanya bisa ngomong di depan umum saja? Enggak. Yang satunya apa? Harus pintar. Betul, itu yang saya ingin kamu keluarkan tadi. Jadi dalam artian pintar ini kan mengetahui wawasan luas gitu ya. Nah, apakah Vira sudah coba nih cari tahu atau minimal berliterasi, membaca kira-kira ada berapa aja divisi yang ada di OSIS itu, apa saja divisinya? Apakah sudah cari tahu seperti itu? Belum sih. Nah, kira-kira apakah ini bisa dimasukkan dalam rencana selanjutnya yang akan dilakukan Vira ke depannya? Bisa kok, Bu. Oke, siap, bagus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rencana ini kan dua yang sudah kamu lakukan ya, yang sudah bagus ya. Jadi rencana lanjutan untuk mencapai harapan atau tujuannya Vira adalah dengan apa tadi? Dan mencoba mencari tahu tentang seluk-beluk OSIS, anggotanya, gitu. Dengan cara apa? Itu kan masih abstrak, mencari tahu itu kan abstrak. Caranya gimana? Kayak baca atau mungkin bertanya pada orang-orang yang bersangkutan. Oh iya, bagus sekali. Kalau baca itu kan memang literasinya umum ya, cuma ini kan khusus dan berfokus di MTS Hadijah, ya kan? Berarti yang kedua tadi sepertinya lebih bagus ya.
Dengan cara tanya siapa tadi? Tanya orang-orang yang bersangkutan. Jadi itu bisa kamu lakukan. Di sini kan kamu tahu bahwa dulu sebelum pengangkatan ini kan ada anggota OSIS yang terdahulu. Nah, dari anggota OSIS yang terdahulu itu mungkin Vira bisa cari tahu atau mungkin bertanya, itu sudah bagus. Dari apa yang kamu sampaikan sebenarnya kamu tahu langkah-langkahnya, cuma mungkin sedikit ragu gitu ya, Dok ya. Jadi nanti rencananya Vira mau tanya ke siapa ini? Sebut saja contoh salah satu anggota OSIS itu nanti bisa kamu. Gitu. Kalau saya sih di MTS ini kan saya nggak kenal kakak kelas saya. Jadi saya tanya salah satu kakak kelas saya di rumah yang kebetulan anggota OSIS. Oh iya, bagus. Jadi kita rumuskan lagi ya bahwa rencana yang akan Vira lakukan adalah apa tadi, mencari info sebanyak-banyaknya tentang seluk-beluk OSIS yang bisa Vira peroleh dari kakak kelas saya yang pernah jadi anggota OSIS. Iya, bagus. Jadi itu rencana berikutnya ya, Dok ya. Adakah hal lain yang perlu dilakukan selain setelah tahu seluk-beluknya, terus ngapain lagi kira-kira? Mempraktekkan nanti ke teman-temanku, misalnya kayak tadi kayak audio scripting gitu, jadi bakal interaksi lebih banyak lagi, atau mungkin kalau disuruh baca gitu ya baca. Jadi gini, untuk menjadi seorang anggota OSIS itu kan memang tanggung jawabnya lebih besar, ya kan? Nah, di situ otomatis nanti selain kamu harus dituntut untuk total gitu ya dalam berorganisasi, tapi kan ada kewajiban lain yang mungkin harus dilaksanakan. Kewajiban utamanya Vira apa? Ya mungkin saya harus ngaji di luar sekolah gitu. Jadi ada kegiatan di luar sekolah gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya gimana caranya biar bisa di waktu-waktunya gitu loh. Nah ini kan lebih berfokus pada kegiatan yang ada di sekolah ya. Artinya nanti Vira harus lebih tahu nih porsiku sebagai anggota OSIS tugasnya ini, porsiku sebagai siswa Seperti berarti harus bisa membagi apa itu? bagi waktu. Iya, bagus. Jadi selain kamu juga nanti rencananya mencari tahu tentang seluk-beluk OSIS, hal yang harus dilakukan Vira yang kedua adalah membagi waktu ketika saya menjadi anggota OSIS dan menjadi siswa biasa. Jadi ada manajemen waktu atau pembagian waktu khususnya gitu ya. Nah, ini juga harus dimasukkan ke dalam komitmennya Vira. Kenapa? Karena memang gini, saya sekedar berbagi saja ya. Jadi beberapa murid saya yang ada di MTS Kadija ini, yang memang tidak semuanya sih, cuma ada beberapa yang memang terlalu terfokus pada kegiatan intrasekolah sehingga kewajiban utamanya sebagai pelajar terbengkalai. Nah, Vira mau nggak seperti itu? Nggak mau ya, artinya ini kan juga harus dilakukan rencananya ya, Dok ya. Ya, oke. Jadi nanti mungkin gimana caranya Vira untuk menyusun rencana itu? Biasanya sih misalnya saya udah jadi anggota OSIS gitu. Misalkan ini sudah terpilih nih ya. Nah itu tuh terus ada rapat OSIS gitu. Nah tapi berbarengan waktu itu saya juga harus ekskul. Jadi dibagi, misalnya saya ikut beberapa menit atau mungkin beberapa waktu rapat OSIS, terus saya pergi ekskul lagi. Nanti kalau misalnya ekskul udah selesai tapi rapatnya belum selesai, ya saya balik rapat lagi. Oh gitu. Iya, ya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi intinya gini, beberapa rencana yang nantinya Vira laksanakan itu kan ada kemungkinan tidak berhasil atau gagal. Nah, ini Vira harus cari ancang-ancang. Kalau misalkan gagal, apa yang akan Vira lakukan? Misalkan tadi Vira mau tanya ya ke kakak kelas, terus ternyata kakak kelasnya itu nggak mau kasih info ke kamu. Gimana? Adakah backup plan yang akan dilakukan oleh Vira? Tanya ke guru gitu. Oh, tanya ke guru. Dalam hal ini siapa gurunya? Sebenarnya kayak Pak Irfan. Oh, Pak Irfan. Pak Irfan itu kebetulan kesiswaan ya? Iya. Berani Vira tanya langsung? Ya, berani. Bagus itu, ya betul. Jadi memang sudah benar kalau Vira mau tanya langsung ke Pak Irfan itu juga sudah benar. Cuma ya itu tadi intinya harus tetap dipegang teguh tata keramanya loh ya, jangan langsung tiba-tiba Pak aku mau ini nih pengen jadi anggota OSIS nih, gimana nih trik-triknya ya Mbak, gitu juga ya Bu ya. Jadi sudah bagus banget. Jadi nanti setiap Vira melaksanakan tahapan-tahapan atau rencana tadi,
kan tadi Vira mau mempertegas lagi ya kemampuan untuk berbicara, kemudian tampil di depan umum, itu kan hal yang sudah Vira lakukan, hal yang sudah baik di Vira dan dipertahankan, artinya tidak berhenti begitu saja. Nah, kemudian berikutnya Vira mau nambah nih rencana berikutnya, yaitu membaca atau mencari info sebanyak-banyaknya tentang organisasi dunia keosisan gitu ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan ternyata rencana ini gagal, Vira tadi ada rencana berikutnya, yaitu selain itu Vira harus nyusun apa tadi? Nyusun pembagian waktu. Nyusun pembagian waktu. Nah, kalau rencana yang ini gagal, tadi Vira mau tanya ke siapa? Tanya ke guru dulu. Guru yang bersangkutan dengan kayak gini. Tanya ke guru yang bersangkutan, dalam hal ini adalah guru kesiswaan. Tadi Pak Irfan ya. Oke. Saya lihat ini Vira sudah luar biasa sekali perkembangannya dengan berbicara sama Bu Ratna dari awal sampai sekarang tadi. Perasaannya Vira sekarang gimana? Ya, kayak lebih lega gitu kan. Biasanya bingung mau cerita ke siapa, Gitu. Sekarang cerita ke guru itu rasanya ya kayak ada teman buat cerita gitu. Jadi gini loh, sebenarnya Vira datang ke sini itu Bu Ratna tidak berperan apa-apa, dalam artian kamu itu sudah bisa memecahkan masalahmu sendiri, sudah bisa punya langkah-langkah sendiri. Jadi di sini tadi Bu Ratna kan hanya mengarahkan, cuma kedepannya nanti Vira juga harus komitmen dari apa yang sudah direncanakan harus benar-benar dilaksanakan. Jadi komitmennya Vira adalah ketika ketemu dengan saya nanti, Vira harus menyampaikan kira-kira apa yang hambatan atau halangan apa saja yang kamu temui selama mencoba untuk melaksanakan rencana-rencana ini gitu ya. Nah, nanti kita evaluasi bareng-bareng kira-kira apakah dari kegagalan itu di mana letak kesalahannya kok sampai gagal gitu ya. Nah, itu kan intinya semuanya kan masih dalam bentuk ikhtiar supaya Vira bisa menjadi anggota OSIS. Tapi kalau misalkan ternyata tujuan itu sama sekali tidak tercapai, hal baik apa sih kira-kira yang sudah diperoleh dari Vira dari macam-macam latihan, planning tadi? Ya nanti kan ini kan saya udah belajar percaya diri, udah ngomong sama teman-teman, sama teman-teman. Terus nanti kalau misalnya saya nggak kepilih anggota OSIS, mungkin nanti waktu SMA saya dengan pengalaman saya sendiri, dari kayak coba ngomong sama teman-teman atau mungkin cari tahu info. Jadi mungkin aja pas SMA saya bisa jadi anggota OSIS gitu. Bagus sekali sudah. Artinya kamu sudah bisa punya backup plan gitu ya. Kalau misalkan nggak terima ya intinya kamu tidak akan terlalu terpuruk di situ gitu ya. Oke, saya lihat ini waktunya sudah mepet untuk jam saya ngajar, sehingga sekali lagi rencana yang Vira sampaikan tadi dengan saya, kira-kira kita bahas berapa hari lagi? Kan tadi rencana yang pertama sudah terlaksana, coba ngobrol sama teman. Maksudnya hal yang kamu lakukan tadi kan sudah termasuk bagian dari pencapaian tujuan kamu. Terus nyoba untuk sering-sering tampil di depan kelas gitu kan. Nah ini kan yang 3 ini kan belum. Nah kira-kira butuh berapa lama Vira untuk melakukan yang 3 ini dan mempertahankan yang 2 ini? Mungkin beberapa hari ke depan, 3 atau 4 hari ke depan. Oke, 3 atau 4 hari ke depan. Jadi saya tunggu 4 hari lagi Vira ketemu dengan saya untuk membahas kira-kira tingkat keberhasilan dari rencana yang kita susun bersama seberapa besar gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah berhasil ya alhamdulillah. Kalau ternyata ada beberapa kendala, ya itu yang kita bahas bersama-sama gitu ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Wes, sekarang karena memang sudah harus saya akhiri, adakah hal lain yang masih perlu disampaikan sama Vira ke Bu Ratna? Alhamdulillah Bu, udah nggak ada. Nah, nggak ada ya, sudah sedikit lebih lega ya. Walaupun kita nggak tahu ya ke depannya nanti seperti apa, yang penting sudah ikhtiar gitu loh ya. Oke. Sekarang karena memang harus saya akhiri, terima kasih atas kepercayaannya Vira cerita ke Bu Ratna. Dan kalau bisa setelah ini segera dihubungi orang tuanya supaya segera jemput. Jadi Vira nggak boleh pulang dulu kalau belum dijemput gitu ya, nggak saya kasih izin gitu ya. Kamu boleh nunggu di taman depan sekolah juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Oh ya, sama-sama. Waalaikumsalam.